福 Kita 建省 saksikan 厦门市 video 在华 kali 印尼 ini. 留学生协会联合举办了第3期印尼华裔总会中国政府奖学金的线上交流会，并且邀请了3名奖学金获得者，分享了他们在疫情前后的留学经历。我们来看报道。200多位印尼学生，其中包括曾在中国留学的学生及将来打算去中国的学生。中国驻印尼大使馆文化参赞周斌、印尼前任贸易部长冯慧兰线上出席了此次活动。印尼华裔总会总主席黄德新在致辞时表达了对中国大使馆的谢意，因为中国政府为印尼留学生提供的奖学金，实现了他们前往中国留学的梦想。这一次的第3次，中国的助学金到支持的助学金到中国秋多的第3期的研讨会，刚好周边参战。能够给我们比较多的这个支持，跟给我们很多在中国的印尼学生给他们鼓励。尊敬的中国驻印尼大使馆文化参赞周斌表示，希望该奖学金项目可以增进中印尼两国的相互合作及了解。我希望华裔总会继续发挥自身优势，与中国大使馆加强合作。为通过两国教育合作，促进两国民心相通，持续贡献力量。我也希望同学们珍惜到中国留学的机会，在中国留学期间，不仅学习知识，也学习和了解中国的国情、文化，既向印尼社会介绍中国留学经历和中国发展情况，也向中国社会介绍印尼的文化。做到两国民间交往的使者，传承两国友好情谊。由于疫情的原因，有许多印尼留学生仍待在印尼，无法前往中国继续学业。其中一位来自旺家系的奖学金获得者罗纳德和另外2名奖学金获得者也分享了他们上大学期间的经历。包括在中国线下学习及由于疫情被迫在印尼线上学习两者间的差异及其中出现的困难。Tanya apa bedanya pasti banyak ya, karena kalau offline lebih banyak kebersamaan yang kita bisa dapat sebenarnya kalau di kelas. Bagaimana kita bisa saling sharing, ya kan? Kalau misalnya ada kendala, nah contoh saja nih, kalau misalnya di medis. Kan yang pertama itu saya ingat semester 1 saya harus pelajari bahasa Mandarin kedokteran. Nah, kalau misalnya kita buntu nih di sini, siapa yang kita mau tanyakan? Kalau di sana, ya setidaknya kita bisa sharing sama teman-teman. 学生们表示，除了错过与同学团聚的时刻之外，他们在印尼上网课时的信号不佳、应用出现问题及教师在回答学生问题时的错解，是他们在线学习的最大挑战。活动期间，许多参与活动的学生都非常积极，并对关于如何获得中国政府奖学金的申请和要求进行了问答。美都新闻彭吉好采访报道。效果良好，先后推荐了5位。Kepada para petinggi, tamu undangan, dan juga teman-teman semua, selamat malam dan selamat bergabung di acara Beasiswa Inti CGS Berprestasi episode 4. Pertama-tama perkenalkan, saya Michael Kennedy dan rekan saya Mercedes Amanda yang akan menjadi moderator pada episode kali ini. Program talk show penerima Inti CGS Berprestasi ini adalah program kerjasama antara Perhimpunan Inti dan juga PPT Xiamen untuk mengangkat profil para penerima beasiswa kuliah gratis S1, S2, S3 ke Tiongkok dari Inti CGS atau Chinese Government Scholarship. Tentunya ada sesi sharing tentang pengalaman teman-teman sepanjang berkuliah di Tiongkok. Untuk pertanyaan, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Baru saja kita saksikan video cuplikan berita Metro Xinhua mengenai kegiatan program talk show penerima Inti CGS Berprestasi minggu lalu.
Senang sekali, ternyata acara ini mendapatkan respon yang luar biasa dan semakin hari mendapatkan perhatian, khususnya bagi para pencari beasiswa ke Tiongkok. Perhimpunan INTI atau Perhimpunan Indonesia Tionghoa adalah organisasi sosial kemasyarakatan, bersifat kebangsaan, bebas, mandiri, nyelarba, dan non-partisan. Perhimpunan ini didirikan pada tanggal 10 April 1999 di Jakarta dan terbuka untuk semua warga negara Republik Indonesia yang setuju kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta tujuan Perhimpunan INTI. PPT Xiamen atau singkatan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Cabang Xiamen merupakan perhimpunan yang hadir untuk menjadi wadah bagi putra-putri bangsa dalam berkarya, berbagi pengalaman, dan saling memperkenalkan budaya antara Indonesia dan Tiongkok. PPT Xiamen juga hadir untuk mempererat hubungan antara mahasiswa Indonesia yang berada di Xiamen serta membantu teman-teman yang baru saja datang untuk studi di Xiamen. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan tamu kehormatan pada acara malam hari ini. Mereka adalah yang terhormat Mr. Chow Pin, Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia. Yang terhormat Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji ST Burhanuddin SHMH yang diwakili oleh Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia Ibu Katarina Endang. Ketua Umum Perhimpunan INTI, Bapak Teddy Sugianto, beserta para pendiri, Dewan Pengurus, anggota, dan segenap keluarga besar Perhimpunan INTI, Juru Bicara INTI, dan Ketua Tim Seleksi Beasiswa INTI CGS, Ibu Pusanti Ding, rekan-rekan penerima beasiswa INTI CGS dimanapun berada yang kompak sekali hadir pada malam hari ini, segenap keluarga besar PPIT Xiamen, serta Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat kami persebutkan satu persatu. Salam Indonesia Berbakti. Indonesia Berbakti merupakan janji kami penerima beasiswa INTI CGS untuk kembali ke Indonesia untuk berbakti di Indonesia. Setelah selesai kita menuntut ilmu di Tiongkok tentunya. Dan ini tertera dalam hoodie yang memang kami pakai bersama dengan para penerima INTI CGS dari berbagai tahun. Karena aku sendiri penerima INTI CGS di tahun 2019, sedangkan untuk Mike sendiri penerima beasiswa INTI CGS tahun 2020 ya Mike ya? Iya, betul sekali. Oke deh. Selanjutnya tanpa berlama lagi kami persilahkan Kak Santi selaku Jubir INTI dan Ketua Tim Seleksi Beasiswa INTI CGS untuk menyampaikan laporan mengenai kerjasama antara INTI dengan Kejaksaan Agung dalam program beasiswa INTI CGS. Untuk Kak Santi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mercy dan Mike. Yang terhormat Chow Pin Sansan, Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok Indonesia. Yang terhormat Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji ST Burhanuddin SHMH yang diwakili oleh Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Ibu Katarina Endang SHMH yang hadir pada malam ini. Yang saya cintai para pendiri, dewan, pengurus, anggota, dan segenap keluarga besar Perhimpunan INTI. Yang saya banggakan para penerima beasiswa INTI CGS dimanapun berada, serta Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Salam kebangsaan Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Senang sekali bersama-sama kembali kita mengikuti talk show beasiswa INTI CGS Berprestasi episode keempat dengan tema spesial Kejaksaan Menuntut Ilmu ke Tiongkok. Sedikit menceritakan, INTI saat ini sudah 4 tahun berturut-turut menjalankan program beasiswa INTI Kedutaan Tiongkok CGS dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, lembaga serta asosiasi lainnya yang berkompeten. Dalam rangka memperluas pengaruh beasiswa, INTI secara berturut-turut telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung RI, NU, ICMI, dan unit-unit lainnya. Pemilihan jaksa muda berprestasi dan mahasiswa muda berprestasi untuk belajar ke Tiongkok mendapat tanggapan positif dan hasil yang baik. Pada tahun 2018, saya yang memiliki background sekolah S1, S2, dan S3 ke Tiongkok, kembali bertemu dengan teman SMA saya yang sudah 10 tahun tak bertemu dan saat ini menjadi jaksa.
Sebagai sesama putra-putri daerah Bengkulu, bangga sekali dengan Fardana Kusumah yang telah memilih jalan hidup menjadi seorang jaksa. Saya yakin ke depan akan membawa banyak kemajuan untuk perkembangan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Fardana kemudian menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan S2 ke Tiongkok. Dan melalui beasiswa inti CGS, kami dibawa oleh Pak Andri Wahyu Setiawan pada saat itu yang menjadi koordinator beasiswa kejaksaan di Huachao University Xiamen untuk bertemu dengan almarhum Bapak Arbinsyah yang merupakan PLT Jaksa Agung pada saat itu. Kemudian setelah dilantiknya Bapak ST Burhanuddin menjadi Jaksa Agung RI dan beliau sangat menyambut baik program ini di bawah dukungan dan support dari Ibu Katarina Endang, SHMA, seluruh proses seleksi dan penerimaan aparat kejaksaan selama 2 tahun ini berjalan dengan sangat lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ibu Katarina atas seluruh waktu dan dukungan sehingga dapat bersama meningkatkan pendidikan di Indonesia. Di bawah dukungan Kedutaan Tiongkok untuk Indonesia yang kuat, kami bersedia terus bekerja sama sepenuhnya dengan kejaksaan, meningkatkan tingkat budaya dan kerjasama pendidikan antara Tiongkok dan Indonesia, mempromosikan pertukaran budaya Tiongkok. Akhir kata, sekali lagi terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia. Terima kasih dukungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih kepada Ketua Umum Perhimpunan Inti Bapak Teddy Sugianto, para waketum, ketua harian, jajaran pendiri, dan semua anggota serta staf Perhimpunan Inti yang telah berpartisipasi dalam program beasiswa ini. Terima kasih semua, selamat malam. Iya, terima kasih Kak Santi atas laporannya. Berikutnya kami persilakan kepada Pak Teddy selaku Ketua Umum Perhimpunan Inti untuk menyampaikan 1-2 patah kata sambutan kepada Bapak Teddy Sugianto. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Yang terhormat Mr. Chopin Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia. Yang terhormat Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Dr. HST Baharudin SH yang sekarang ini diwakili oleh Ibu Katarina Endang SH, Kepala Biro Pegawaian Jaksa Agung. Yang saya cintai, para pendiri, Dewan Pengurus, anggota, dan segenap keluarga besar Perhimpunan Inti. Yang saya banggakan, para penerima beasiswa Inti CGS dimanapun berada, serta Bapak Ibu hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ya kebetulan ini ada Pak Joko dari Alfa Mas nih, Pak Anwar, wah masih di Singapura juga ada di ini. Salam kebangsaan Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Senang sekali bersama-sama kembali kita mengikuti talkshow beasiswa Inti CGS berprestasi edisi keempat dengan tema spesial Kejaksaan Menuntut Ilmu ke Tiongkok. Apresiasi tertinggi kami sampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas dukungan, kolaborasi, dan hubungan baik yang telah terjalin selama ini dengan Perhimpunan Inti. Sebelum pada tahun 2020, Kejaksaan Agung telah mengirim 2 rekan terbaik, yaitu Pak Ibu Melani Simajuntak dan Fardana Kusumah untuk menempat pendidikan di Tiongkok melalui program beasiswa Inti CGS. Dan pada tahun 2021 ini, Kejaksaan Agung kembali mengirimkan 3 rekan, yaitu Yuliani Brasila Huta Barat, Yasita,
Vini Mendi, dan Yunita Sari. Doa dan harapan terbaik untuk mereka semua. Semoga dengan dukungan inti setelah menuntut ilmu di Tiongkok, mereka kembali ke tanah air Indonesia, memperkuat Kejaksaan Agung, dan menjadi yang terbaik di bidangnya. Bapak, Ibu hadirin, suatu kehormatan untuk kita semua pada malam hari ini kembali hadir Mr. Chow Pin atas pendidikan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Perhimpunan Inti, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Inti oleh Kedubes RRT selama ini untuk ikut melaksanakan program beasiswa ke Tiongkok. Tidak lupa pada kesempatan ini, baik ini atas nama pribadi dan selaku Ketua Umum Inti, izinkan saya memberikan penghargaan tertinggi kepada bidang pendidikan Perhimpunan Inti yang telah bekerja begitu baik dan sukses kepada Jubir Inti, Ibu Pusanti Ding, selaku Ketua Tim Seleksi Beasiswa Inti CGS yang dalam 4 tahun ini secara konsisten telah begitu luar biasa menjalankan program beasiswa kerjasama Inti ke Dubes Tiongkok ini. Tidak lupa, akhir kata, terima kasih untuk segenap tim panitia acara malam ini, kedua moderator yang membanggakan, Mercy dan Mike, serta kedua narasumber dari Kejaksaan Agung, yaitu Ferdana dan Vini. Selamat berdiskusi. Indonesia berbakti. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy. Indonesia berbakti. Oke. Berikutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji ST Burhanuddin SHMH yang diwakili oleh Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ibu Katarina Endang. Kepada Ibu Katarina Endang, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Yang kami hormati Atas Pendidikan Kedutaan Republik Tiongkok, Mr. Chow Pin. Yang kami hormati Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tiongkok, Bapak Teddy Sugianto, dan beserta seluruh jajaran pendiri Inti CGS, yang kami hormati juga Ibu Pusanti, selaku Koordinator Beasiswa Inti CGS, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman dari Kejaksaan yang menerima beasiswa Inti CGS dimanapun berada. Yang pertama dan utama tentu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya dan kita diberikan kesehatan di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Dan yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Jaksa Agung yang tidak bisa hadir pada kesempatan yang baik ini pada malam ini karena beliau ada agenda lain dan beliau mewakilkan kepada saya untuk mengikuti acara ini, dan beliau menitipkan salam buat Pak Ketua dan beserta jajarannya serta salam buat Pak Atase Pendidikan Kedutaan Republik Tiongkok.
tentu di acara yang sangat sangat baik ini yang dilaksanakan secara virtual, kita tetap memperhatikan dan nilai-nilai memperhatikan protokol kesehatan sebagai mana yang sedang kita terapkan sehingga acara ini dilaksanakan secara virtual, dan pelaksanaan acara virtual ini diharapkan juga dapat memberikan nilai sebagai langkah perjuangan kita dalam menyelesaikan tugas, tetapi sekaligus juga berjuang untuk membebaskan kita semua dari pandemi. Saya atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan Kejaksaan Agung memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diluangkan oleh para peserta talkshow, para pimpinan inti, dan juga atas pendidikan Kedutaan Republik Tiongkok. Di tengah-tengah Bapak Ibu kesibukannya yang luar biasa masih melaksanakan acara di malam ini, dan sumbang pemikiran Bapak Ibu dalam acara ini merupakan pengorbanan yang tiada terkira demi kemajuan institusi kami, dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih komitmen jajaran pimpinan inti untuk terus mendukung program pengembangan SDM yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, pertemuan malam ini pada dasarnya menjadi atensi Bapak Jaksa Agung sejak pada masa awal beliau menjabat. Hal ini didasari adanya pemikiran bahwa pendidikan menjadi fondasi yang sangat dibutuhkan, fondasi yang kokoh dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Terlebih lagi dalam rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2020 sampai 2024, sangat jelas bahwa diuraikan bahwa salah satu sasaran strategis utama organisasi adalah peningkatan profesionalisme aparat Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari ASN, kebutuhan pengembangan kompetensi jaksa pada dasarnya telah ditetapkan dalam PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang menyebutkan adanya hak dan kesempatan bagi PNS untuk mendapatkan sedikitnya 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Namun demikian, karena keterbatasan anggaran pada setiap instansi menjadikan aturan tersebut sulit untuk kami laksanakan. Dan atas dasar tersebutlah pengembangan kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme pegawai di lingkungan Kejaksaan RI tidak harus berfokus pada kerangka reguler, tetapi harus juga dicapai secara out of box seperti pemberian beasiswa oleh Unhas, Unila, Unpad, dan juga tentu yang kami dapatkan juga dari INTI, termasuk adanya pola kerjasama dengan INTI ini yang sudah terjalin dengan baik. Ini sangat membantu kami untuk pengembangan profesionalisme SDM di Kejaksaan. Salah satu bentuk peningkatan kompetensi yang penting berikutnya adalah penguasaan bahasa asing. Hal tersebut sangat relevan dengan kondisi faktual dalam kerangka penegakan hukum dewasa ini, yang sudah tidak lagi mengenal adanya batas negara maupun batas yurisdiksi secara internasional. Misalnya saja kejahatan dalam dunia digital yang bisa saja pelakunya berada di belahan dunia lain, tetapi kemudian menimbulkan korban di belahan dunia lainnya, sehingga penanganan perkara tidak lagi bersifat lokal. Pentingnya penguasaan bahasa asing telah termuat juga dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 06 tahun 2007 tentang standar minimum profesi jaksa yang menyebutkan bahwa salah satu pengetahuan yang menjadi standar minimum profesi jaksa antara lain penguasaan bahasa asing. Pada perkembangannya, penguasaan bahasa asing juga tidak lagi berkutat pada bahasa internasional, bahasa Inggris saja, namun juga berkembang pada penguasaan bahasa asing lainnya. Salah satunya adalah bahasa Mandarin. Dengan mengingat di lingkungan Kejaksaan RI terdapat beberapa penugasan yang akan berkebutuhan terkait dengan penguasaan bahasa asing seperti atase di Hong Kong. Oleh karena pada tahun 2019 Kejaksaan RI telah mengirim pegawainya untuk kami juga telah mengirim beberapa teman-teman untuk belajar di Hakyu Universitas Cina, yaitu 10 orang
selama 2 semester yang belajar di sana dari 2 September 2019 dan sampai Juli 2020. Oleh karenanya kami atas nama pimpinan maupun pribadi menyambut baik sekaligus berterima kasih dengan adanya program dari INTI CGS yang telah memfasilitasi pegawai kami untuk belajar tidak hanya penguasaan bahasa Mandarin tetapi menjadi atmosfer tapi berkembang kepada disiplin ilmu yang lain dan menjadi atmosfer penguasaan bahasa Mandarin karena belajar langsung di negara asalnya. Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung juga telah mengirimkan 2 rekan, yaitu tadi disebutkan oleh Pak Ketua Umum juga, Saudari Melani dan Saudari Farnada Kusuma, untuk menempuh pendidikan di RRT melalui program beasiswa Chinese Government Scholarship atau CGS. Dan pada tahun 2021 ini, sebagaimana tadi juga disebutkan oleh Pak Ketua, kami mengirimkan 3 pegawai kejaksaan untuk belajar di sana, yaitu Saudari Juliani Barasila Huta Barat, kemudian juga Saudari Yasinta Vini Mandei, dan juga Saudari Yunita Sari. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menutup sambutan ini, izinkan juga saya mengemukakan bahwa arah pembangunan SDM di lingkungan Kejaksaan RI benar-benar akan kami fokuskan kepada meritokrasi, di mana pengembangan pegawai saat ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan like or like, tapi juga lebih mengedepankan sistem yang objektif dalam hal ini, misalnya pelaksanaan asesmen kompetensi yang dijalankan tahun ini akan menjadi dasar untuk pengembangan SDM yang ada di Kejaksaan, dan juga upaya pengembangan pegawai baik melalui pelatihan-pelatihan, melalui pendidikan yang salah satunya difasilitasi oleh INTI CGS. Ini menjadi hal yang sangat bermanfaat buat kami, dan juga harapan kami ini kerjasama yang terjalin ini terus bisa berjalan, tidak hanya nanti teman-teman yang belajar untuk S1, S2 sampai S3 maupun untuk belajar bahasa Mandarin, mudah-mudahan ini terus bisa terjalin dengan baik dan pesertanya juga semakin meningkat. Ini akan memberikan sumbangan yang cukup besar untuk peningkatan kompetensi, peningkatan SDM di Kejaksaan. Dengan melihat beberapa sistem kepegawaian yang modern tersebut, tentu sekali lagi kami sangat mengharapkan dukungan dari INTI CGS di tahun-tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan teman-teman semakin tertarik untuk belajar di sana, mengembangkan diri di sana, dan nanti kembali ke Indonesia menjadi pegawai yang lebih profesional. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih atas waktu dan acara malam ini, serta terima kasih atas dukungan dari INTI CGS yang ikut berperan serta mencerdaskan atau menambah kesempatan kami untuk lebih meningkatkan kompetensi maupun meningkatkan profesionalisme SDM khususnya di Kejaksaan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan, dan kami sampaikan juga ucapan terima kasih dari Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ibu Katarina Endang yang telah hadir dan memberikan sambutan mewakili dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Suatu kehormatan bagi kita semua malam ini, Mr. Chopin, atas Pendidikan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia ikut hadir kembali dalam acara talk show beasiswa INTI CGS. Dan berikutnya, 接下来让我们掌声有请周斌先生致辞。
Yuk, terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung dan teman-teman Jaksa Indonesia, dan maafkan saya tidak bisa sebutkan nama masing-masing. Yang terhormat Ketua Umum INDI, Bapak Teddy Sugianto. Teman-teman yang saya hormati, selamat malam. Pekan lalu, INDI mengadakan pertemuan pertukaran online pelajar ke Tiongkok bagi siswa Indonesia dan digelar secara sukses. Kali ini, saya bisa berkomunikasi dengan para jaksa dari Kejaksaan Agung. Saya merasa sangat terhormat. Dalam menanggapi pandemi COVID-19 bersama, Tiongkok dan Indonesia saling memberikan dukungan dan bantuan tulus. Hubungan antara kedua negara telah mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat. Kerjasama pendidikan merupakan sebagian penting dalam pertukaran rakyat antara kedua negara. Tahun kebelakangan ini, kerjasama pendidikan kedua negara semakin aktif, luas, dan mendalam. Tiongkok memberikan siswa Indonesia Chinese Government, Tiongkok memberikan beasiswa Indonesia Chinese Government Scholarship, Belt and Road Scholarship, beasiswa pemerintah provinsi, dan proyek lain-lainnya setiap tahun. Beasiswa tersebut memberikan mahasiswa Indonesia lebih banyak pilihan dan kesempatan untuk belajar di Tiongkok. Di bawah situasi pandemi, kerjasama pendidikan kedua negara belum terhenti. Mahasiswa Indonesia tetap belajar secara online dan pemerintah Tiongkok tetap memberikan beasiswa bagi pelajar Indonesia. Banyak siswa Indonesia belajar rajin tapi tidak bisa tanggung biayanya, mendapatkan peluang yang belajar di luar negeri melalui mendaftar China Government Scholarship. Kerjasama di bidang pendidikan membinakan banyak pemuda Indonesia yang mengenal dan ramai Tiongkok. Sedangkan terdapat banyak pemuda Tiongkok yang memahami Indonesia. Pertukaran mahasiswa antara kedua negara mendorong saling memperkenalkan dan memfahaman antara rakyat kedua negara. Di sini saya sekali lagi berharap INDI akan terus memanfaatkan keunggulannya, memperkuat kerjasama dengan Kedutaan Besar Tiongkok, dan berkomunikasi dalam promosi pembinaan mahasiswa dan meningkatkan kerjasama pendidikan antara kedua negara. Kedubes China bersedia memberikan dukungan kepada pejabat kejaksaan untuk belajar bahasa Mandarin dan berharap para jaksa bisa mengunjungi Tiongkok setelah pandemi, memperkenalkan Tiongkok kepada masyarakat Indonesia dan meningkatkan persahabatan antara dua negara. Akhirnya, semoga semua teman sehat dan semua yang terbaik. Sekian, terima kasih. 谢谢周斌先生的致辞。周斌先生，你讲的印尼语讲的非常好哇！Pak Cobin bahasa Indonesianya bagus sekali, benar. Aku sangat tersanjung, sangat senang banget dengernya. Oke deh, selanjutnya berikutnya adalah sesi foto bersama. Kami meminta kepada seluruh pimpinan, tamu undangan, panitia, dan seluruh hadirin untuk menyalakan kamera. Dan kami persilakan kepada Mike untuk bantu mengabadikan momen ini.
Iya, sebentar. Kita mulai dari slide pertama ya. Ya, di slide nomor 1. Satu, 2, 3. Oke, sebentar. Di slide kedua, satu, 2, 3. Slide-nya ketiga, sebentar. 1, 2, 3. Di slide keempat, 1, 2, 3. Di slide berikutnya, 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam inti acara yang sudah dinanti-nantikan, Kejaksaan Menuntut Ilmu ke Tiongkok. Izinkan saya untuk membacakan profil narasumber pertama kita pada malam hari ini. Yasinta Vini Mandey saat ini sedang menempuh kelas persiapan bahasa Mandarin dan akan melanjutkan S2 pada tahun 2022 Ilmu Komunikasi di Xi'an International Studies University, Xi'an, Shanxi, China. Sejak 2010, di usianya baru menginjak 18 tahun, Vini telah mendedikasikan dirinya di Kejaksaan dan tahun 2011 resmi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. 10 tahun sudah lamanya ia bertugas. Kini Vini tinggal di Manado, di mana sehari-harinya bertugas pada bagian pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai pengelola sistem akuntansi instansi dan penyusun laporan keuangan wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Pada tahun 2019-2020, Vini berkesempatan belajar bahasa Mandarin Chinese course di Fakultas Bahasa dan Budaya Huaqiao University, Xiamen Fujian, dikhususkan untuk aparat penegak hukum government class yang dilakukan pemerintah Tiongkok dengan diikuti beberapa negara seperti Thailand, Laos, Kamboja, Filipina, Arab, dan Oman. Inilah dia, kita sambut narasumber pertama kita. Siapa lagi kalau bukan Yasinta Vini Mandey. Kak Vini mungkin bisa coba sapa dulu dalam bahasa Mandarin sedikit, Kak. Oke. 大家晚上好。晚上好。Vini 姐姐怎么了？紧张吗？有点儿。没事儿，你可以的，我相信。因为karena sebelumnya aku tahun 2019 itu pertama kali ketemu Kak Vini
kita tuh satu kampus. Jadi Kak Iya. Vini ini di Hwa Chong University yang bagian kelas bahasa untuk pemerintahan. Kalau aku itu khusus untuk kelas bahasa Yuke Jiao Yu Xuan untuk yang Zhongguo Zhengfu Jiangxuejin. Kita memang beda dorm, beda kelas, tapi karena memang teman-teman Indonesia berkumpul di situ, jadinya aku bisa kenal sama Kak Vini. Gitu ceritanya, teman-teman. Nah, mungkin sekalian ya aku memperkenalkan satu lagi Bapak Jaksa yang terganteng di Xiamen saat itu. Aku sekali lihat kayak, wah, ingin kenalan nih rasanya. Jadi Fardana Kusuma atau Dana saat ini sedang menempuh studi S2 International Relation di Central China Normal University, Wuhan, China. Fardana merupakan seorang jaksa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan. Sebagai seorang jaksa, Fardana mempunyai tugas penyidikan tindak pidana korupsi dan tugas-tugas intelijen lainnya selain itu. Selain itu, Fardana juga dituntut untuk dapat melakukan pengamanan investasi sebagaimana instruksi Jaksa Agung RI sehingga setiap investasi di Indonesia, terutama di Halmahera Selatan, dapat berjalan lancar tanpa ada kendala atau yang mempersulit. Melihat banyaknya investasi Tiongkok di Indonesia membuat Fardana tertarik untuk kuliah di Tiongkok melalui beasiswa Inti CGS untuk dapat melancarkan karir ke depannya. Sebelumnya di tahun 2019 yang lalu, Fardana juga mendapat kesempatan untuk mengikuti short course bersama aparat penegak hukum di Xiamen University. Halo Kak, dan halo, oh salah, halo Jaksa. Aduh, aku jadi Halo, selamat malam Pak deg-degan nih. Jaksa. Merci yang Selamat malam giliran Pak ya Jaksa. sekarang. Iya, 有点紧张了. Aduh, Halo, karena Merci. awalnya, 大家 iya. 好， Oh, 可以继续自我介绍吗？可以点点。Oh. Ya, mungkin sekalian perkenalan dulu saya pakai bahasa Mandarin. Di sini saya akan coba mengingat kembali waktu kuliah di Xiamen tahun lalu. Jadi, 大家好，我叫张发达，我是印尼的检察官，我是在华中师范大学学习。Mungkin itu aja dulu Vini. Sorry, Merci. Tapi udah bagus loh Kak Dana. Aduh aku bener-bener nervousnya, aku panggil Pak Jaksa aja deh. Soalnya aku pertama kali kenal Pak Jaksa ini dari memang aku pernah lihat di kampus Hwa Chong University tahun 2019 dulu. Dan saat itu apa ya? Pak Jaksa itu vibes-nya, energinya tuh positif dan setiap kegiatan Indonesia tuh selalu aktif gitu loh kalau di universitas. Jadinya nggak menyangka kalau ternyata Kak Dana itu seorang jaksa. Jadi aku sangat terharu aku mempunyai kenalan seorang Pak Jaksa ya sebenarnya. Dan ini aku juga punya kesempatan untuk mengenal lebih jauh apa sih tugasnya jaksa kayak gimana dan kenapa sih jaksa sampai harus belajar bahasa Mandarin, ya nggak, Mike? Betul, menarik banget ya, karena kan kebanyakan kalau misalkan kita berbicara mengenai perhukuman di Indonesia, biasanya teman-teman pastinya akan menempuh pendidikan hukum itu di Indonesia. Tapi ini punya harapan untuk kuliah menempuh pendidikan lanjut di Tiongkok. Itu sangatlah menarik ya. Betul banget. Nah, mungkin dari kita kita dari Kak Vini dulu nih. Mungkin kenapa sih mau memilih kuliah di Tiongkok? Padahal sekarang sudah berkarya lebih dari 10 tahun di Kejaksaan Republik Indonesia. Aku tuh alasan pertamanya ya, bagi perkembangan karir aku ke depan. Karena kan di kejaksaan itu yang mahir berbahasa Mandarin itu udah langka. Dulu mungkin pernah ada, tapi udah pada pensiun. Nah, yang kedua, aku belajar ke Tiongkok itu karena udah pernah di sana 2019, aku jadi pengen lagi. Kemarin kan kayak gantung gitu, Mers. Balik ke sini, tiba-tiba COVID. Jadi semester 2 itu kita udah nggak bisa ke sana lagi. Gitu. Bener sih. Tapi Kak Vini selama setahun kemarin, nggak nyampe setahun sih ya, soalnya Kak Vini putusin untuk pulang ya pas kemarin. Iya, bulan ya kan, Januari winter. kalau nggak salah.
Iya. Iya, bulan Januari pulang. Kemarin Kak Vini tuh di sana kegiatannya kayak gimana sih? Kelasnya juga jadwalnya kurang lebih kayak gimana? Belajarnya seperti apa? Apakah sama kayak aku? Aduh, enggak lah. Kamu yang lebih sibuk. Tiap kali ketemu kamu kan pasti lagi belajar, bawa buku di taman sama Via. Ngapain, Mercy? Belajar. Waduh. Tapi Kak Vini Mandarinnya bagus loh tadi aku denger-dengar. Ini beneran? lumayan banget. Serius, Mandarinnya bagus. Pelafalannya itu apa ya? Kayak nggak ada aksen-aksennya gimana? Kayak aksennya memang udah belajar Mandarinnya lama gitu. Padahal Kak Vini kan 4 bulan nih belajar di Xiamen ya. Habis itu belajarnya mungkin sambil online, sambil kerja, nggak fokus juga. Apalagi sekarang Kak Vini kan apa ya? Ibaratnya di Indonesia tapi pelafalannya itu masih bagus banget. Kak Vini bisa ceritain mungkin perjalanan belajarnya? Sebenarnya ya, waktu awal kuliah di sana itu, bulan pertama itu berasa kayak, aduh, apa ini? Langsung ngomong apa? Padahal kan waktu kita ke sana itu emang nggak ada basic. Jadi ketika belajar, langsungnya juga kan suahannya semua. Kayak kita itu, aduh gimana, nggak ngerti. Cuman akhirnya lama-lama di sana kita bergaul dengan orang Congko, keluar, biasalah kita jalan ke apa tempat jual buah yang di belakang kampus itu, Mers, yang tempat jualan makanan itu yang rame situ kan. Nah, tiap hari ke situ ketemu Ai yang di Kuwaiti, malah jadi ramah beneran. Di sana itu berasa kayak rumah dan orang-orang Congko juga baik-baik semua gitu. Betul. Aduh, Ainya ramah banget. Bener. Nah, akhirnya setelah aku belajar 2-3 bulan gitu, akhirnya bisa. Dan Laosunya itu menuntut kita untuk bisa sentiaunya. Paling sensitif itu kalau kita salah nada. Laosu, oh bukan, putih. Sampai kadang belum mulai pelajaran, kalau Laosu udah ada, kita udah ada, biasanya kan aku sama Mbak Helen itu paling rajin di kelas. Ya, jadi kalau Laosu datang, ya beneran. Ditanyalah Laosu, udah tahu yang ngomong, misalnya nadanya I, kita misalnya, jadi tapi akhirnya dengan Laosu seperti itu, kita bisa jadi tambah jago. Nah, Kak Vini boleh dong mungkin ngomong Mandarin gitu disapa Mr. Chopin atau ada yang mau disampaikan? Kalau memperkenalkan diri aku dalam bahasa Mandarin bisa nggak? Boleh. Tadi kan tadi sempat belum tapi sedikit-sedikit. Karena kan Pak Jaksa udah tadi. Oh iya. Pak Jaksa mulai nervous. Iya ya. Sama lah aku juga. Boleh, Kak Vini. Sama Ibu Katarina juga disapa. Oh, tapi kalau ngomong Ibu Katarinanya pakai bahasa Indonesia aja ya. Iya, boleh. 赵斌先生, Ibu Katarina, 大家晚上好。介绍一下我自己的，我叫菲尼，在中国你可以叫我菲尼。我是下一间家园的公务员，我来自美纳多，现在我是西安外国大学学习汉语，明年我打算小学专播。学专业在西安外国大学，谢谢。 Wih, hebat. Udah lumayan loh ini. Luar biasa. Ya. 4 bulan ya, seenggaknya sudah menginjakkan kakinya di Tiongkok. Iya, dan sampai sekarang kan memang Kak Vini memang masih terus tiap hari loh belajar bahasa Mandarin teh. Kak Vini tuh rajin banget. Tiap kali aku ngechat nih, Kak Vini, aku ngechat siang, malam baru kayak, oh sorry Mercy, aku habis kerja sampai habis belajar. Wah, aku kayaknya aku harus ikutan belajar deh, langsung fun. Kayaknya aku kurang belajar Mandarin hari ini. Jadi Kak Vini tuh panutan bener sih. Oh iya, Kak Vini berarti di kejaksaan bagian apa, Kak? Aku sekarang bertugas di bagian pembinaan di bidang umum. Kerjaan aku setiap harinya itu sebagai
pengelola sistem akuntansi, dan penyusun laporan keuangan. Jadi emang benar-benar lumayan sibuk. Oh iya, pasti sih sibuk. Apalah aku yang masih mahasiswa ya, nggak mic trust dulu dong kita. Mahasiswa. Kita tas dulu. Iya. Nah, mungkin kita coba tanya ke Pak Jaksa kali ya. Pak Jaksa. Iya, Mercy gimana? 晚上好。晚上好。要跟我讲中文吗？练习一下口语。Wah, nggak deh. Aku juga takut soalnya. Karena Kapan lagi kan lihat Pak Jaksa agak sedikit nervous ya? Iya, bener. Tapi Pak Jaksa keren banget ya, ganteng gitu loh. Dengan outfit. Pembawaannya tenang. Iya, pembawaannya tenang, bener banget sih. Oh iya, tapi kan tadi kan Kak Vini udah jelasin tentang kegiatannya atau pekerjaannya Kak Vini. Kalau Pak Jaksa sendiri kurang lebih itu tugasnya kayak gimana sih? Iya, terima kasih Mercy dan Mike. Jadi sebelum saya menjawab, saya di sini ingin menyapa Ibu Katrina dulu, Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI. Dalam kesempatan ini mewakili Jaksa Agung Republik Indonesia. Mohon izin Ibu. Dan Mr. Sofin, Ketua Umum Perhimpunan Inti, Pak Teddy, beserta pendiri, Dewan Pengurus, anggota, dan segenap keluarga besar Perhimpunan Inti, sahabat saya, Ibu Susanti, selaku Jubir Inti dan Ketua Tim Seleksi Beasiswa Inti CGS, rekan-rekan berlima beasiswa Inti CGS, serta Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi tadi Mercy nanyakan jaksa itu apa sih gitu ya? Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di pasal 2 itu dijelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Di dalam undang-undang yang sama, dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Mungkin banyak di sini yang tahu jaksa itu yang sidang di pengadilan, yang sidang dengan hakim, dengan pengacara itu. Tapi sebenarnya jaksa itu bukan cuma seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang belum tahu, di undang-undang lain itu diatur juga tentang jaksa itu tugasnya apa. Salah satunya di undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi dalam di situ undang-undang di situ dijelaskan bahwa jaksa juga bisa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Mungkin di beberapa media baik cetak maupun elektronik akhir-akhir ini mungkin banyak yang baca tentang kasus Jiwasraya, kasus Asabri, dan kasus-kasus besar lain yang ditangani kejaksaan. Nah, itu semua hasil penyelidikan dan penyidikan oleh jaksa. Ini tuh. Oke, seru banget ya. Luar biasa loh tanggung jawab dan tugas profesi seorang jaksa. Nah, aku mau minta tanggapan nih dari Ibu Katarina Endang melihat Vini, melihat Kak Dana yang hari ini tampil dan mengenai bahasa Mandarin atau gimana nih menurut Ibu Katarina Endang sendiri? Ya, saya ini banget nih, bangga banget lihat teman-teman cepat belajarnya. Mereka sudah mulai bisa melafalkan bahasa Mandarin dengan baik dan ini mudah-mudahan ini bisa nanti juga bisa menularkan ke teman-teman yang lain untuk belajar bahasa Mandarin karena kebutuhan ke depan pasti akan untuk penegakan hukum juga akan diperlukan dalam proses berikutnya nanti bahasa Mandarin sangat dibutuhkan. Sehingga kemarin ditawarin Bu Santi, ini teman-teman banyak yang tertarik juga gitu untuk belajar. Cuman karena masa pandemi ini, ya mungkin belajarnya masih daring. Dan kayak Sinta juga masih di Manado ya, di Sulawesi Utara, masih belajar di sana. Mungkin Mas Michael. Iya, oke. Terima kasih Bu Katarina Endang. Berikutnya kita juga minta tanggapan dari Bapak Andri Wahyu Setiawan, SHS, SOS, dan MH.
kepada Bapak Andri Wahyu Setiawan. Silakan memberikan tanggapan, waktu dan tempat dipersilakan. Tachang semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andri Wahyu Setiawan. Mohon izin Ibu Kepala Biro Kepegawaian, saya hadir di acara malam ini. Yang terhormat juga Ketua IT yang juga hadir dalam acara ini, yang kami hormati Bapak Atase Pendidikan di Kedutaan Besar Tiongkok. Nama saya Andri Wahyu Setiawan, saya saat ini bertugas di Kejaksaan Tinggi Lampung. Insya Allah bulan depan saya sudah bertugas bergabung di Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk bidang humas juga. Jadi memang saya bertugas saat ini menjadi jaksa yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kinerja dan semua kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Saya coba sampaikan tentang kenapa kami tertarik dengan bahasa Mandarin. Kebetulan saya punya pengalaman ketika putra saya bersekolah. Di sekolah itu ada kunke atau PR bahasa Mandarin yang setiap saat tanya kepada saya selaku ayahnya, ya ini apa sih ya PR-nya. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir, kalau setiap saat anak saya bertanya saya tidak bisa jawab, akhirnya saya mencoba untuk kursus bahasa Mandarin dari 2011. Namun memang bahasa Mandarin ini adalah bahasa yang sangat sulit, mulai dari bahasanya dan tulisannya, karena kami memang bukan di lingkungan di teman-teman yang bisa bahasa Mandarin. Sehingga ada kesempatan ketika Laoshe saya memberikan kesempatan untuk kami di Kejaksaan untuk belajar bahasa Mandarin. Saat itu Laoshe saya, Stephen, membuat kita berhubungan dengan teman-teman di konsul China yang ada di Medan, sehingga kita waktu itu diberi kesempatan untuk diundang di salah satu perguruan tinggi di Tiongkok, waktu itu kalau tidak salah di Guangxi Normal University. Saat itu kami bersama dengan para pimpinan untuk mengunjungi kampus di sana, dan kemudian kami juga melihat bagaimana kemajuan pesat dari negeri Tiongkok yang kami kagumi. Kami berkunjung di salah satu pusat diklat kejaksaan di sana, dan kami sangat luar biasa. Sehingga bagi kami bahwa ini sebuah kesempatan yang sangat berharga ketika kita banyak belajar dan bisa menempuh pendidikan di Tiongkok. Dan alhamdulillah memang berkat semua dukungan penuh dari pimpinan dan terutama kami hormati Ibu Karopek, Ibu Katarina yang sangat mendukung program ini. Program ini kemudian bisa terus berlanjut, dan harapannya seperti apa yang disampaikan Ibu, Kejaksaan akan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik, terutama bahasa asing untuk Mandarin. Karena apa? Karena memang kita tahu bahwa Tiongkok saat ini adalah sebuah negara adidaya yang besar. Dan tentu saja perlu hubungan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Tiongkok dalam hal hubungan kerjasama bidang hukum. Banyak teman-teman jaksa yang di Tiongkok yang juga sering menghubungi saya ketika dia bertanya tentang sistem yang ada di negeri kita, dan kita pun juga sama saling memberi info kepada mereka tentang bagaimana sih kita membangun kepercayaan antar sama penegak hukum. Jadi mungkin itulah alasan teman-teman jaksa yang berminat untuk belajar di Tiongkok. Selain menimba ilmu, harapannya adalah hubungan jangka panjang yang baik antara pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang bisa nantinya bersinergi dengan kejaksaan yang ada di sana, sehingga kita bisa saling membantu dalam upaya pencegahan kejahatan internasional misalnya, dan lainnya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita bangun untuk kesejahteraan masing-masing negara. Begitu, Michael dan
Mercedes. Oke, terima kasih Pak Andri atas tanggapannya. Berikutnya kami meminta dan memohon tanggapan dari pihak Perhimpunan Inti kepada Ibu Nuri selaku Bendahara Umum Perhimpunan Inti. Waktu dan tempat kami persilakan. Gimana nih tanggapan dari Bu Nuri mengenai Mandarin dari Kak Vini dan juga Kak Dana? Kedengaran nggak? Kedengaran, lancar. Kedengaran, Bu. Iya. Mereka sih sudah cukup bagus kalau dengan waktu yang dekat ini belajar, apalagi dengan Fani ya, namanya Fani tadi baru 4 bulan ya, lumayan lah, bagus lah. Asik Ibu. Terima kasih, Bu. Kalau Mati sih udah cukup bagus. Tuh, ini apa logatnya apa juga bagus sekali sudah. Ya masih harus sering dipakai. Mungkin ya nanti lebih lancar. Amin. Doakan Oke. kami semakin lancar bahasa Mandarinnya ya Bu Nur. Iya, Bu Nur. Terima Sehat kasih. selalu Ibu. Nah, salam sehat dan bahagia. Salam sehat. Oke, berikutnya kami persilakan kepada Bapak Joko Susanto untuk memberikan tanggapan. Waktu dan tempat kami persilakan. Kebetulan saya, Michael Kennedy, dan Mercy merupakan alumni dari institusi pendidikannya Pak Joko Susanto, yaitu Universitas Bunda Mulia, yang kebetulan kami seangkatan lulusan dari Sarjana Ilmu Komunikasinya Universitas Bunda Mulia. Senang sekali Bapak Joko Susanto bisa hadir pada malam hari ini dan memberikan tanggapan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Joko. Selamat malam kepada teman-teman yang sedang melakukan belajar di Tiongkok untuk bahasa Mandarin. Yang penting banyak belajar, banyak dengar, ciayu. Terima kasih. Oke deh Pak. Oke, Doakan kami Pak. lulusan dari universitasnya Bapak agar bisa terus semangat menempuh studi kami ya Pak. Oke deh, silakan Michael. Iya, berikutnya kami persilakan kepada Mr. Chopin untuk memberikan tanggapan. Chopin 先生，那您觉得他们的中文怎么样？哪个麦克风？那个还没打开，还没还没打打开。开。对，你看啊，哦，对了，对，他们说的非常好ya. Saya anggap mereka sudah dapat ke maju ya dalam belajar bahasa Mandarin. Dan saya berharap mereka bisa lebih baik itu melatih ya sekian hari lebih banyak. Dan seperti yang tadi Ibu Nur tadi bilang ya, 要经常练习哈, lebih banyak. Umum banyak lah ya, dan kami berharap itu para teman dan para murid jaksa itu pulang ke China untuk belajar di universitas masing-masing. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang udah ramai banget di chat box mengenai seputar beasiswa CGS Inti, kita balik lagi kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini nih, ke Kak Vini dan juga ke Bapak Jaksa. Nah, kira-kira dari Kak Vini dan juga Bapak Jaksa, adakah pesan-kesan kepada teman-teman seprofesi lainnya mengenai tanggapannya mengenai beasiswa CGS Inti? Kira-kira apa nih pesan dan kesannya kepada teman-teman seprofesi? Mungkin bisa dimulai dari Kak Vini dulu. Kalau aku ya, untuk teman-teman yang bekerja di kejaksaan, jangan takut untuk mencoba hal baru. Karena buat aku, kita yang biasanya itu bekerja dan kemudian kembali belajar, memang sedikit penuh tantangan. Tapi kalau itu ke depan bisa bermanfaat, apalagi untuk institusi,
ayolah, semangat. Kan kita kejaksaan banyak ya, seluruh Indonesia. Pastilah ada bibit-bibit baru yang akan membuat SDM kita tambah maju ke depan. Itu aja. Oke deh, Kak Vini. Terima kasih. Mungkin Terima dari kasih. Pak Jaksa boleh memberikan tanggapan. Terima kasih, Mercy. Ya, jadi memang tadi seperti yang dijelaskan Ibu Katrina, di rencana strategis Kejaksaan RI tahun 2020 sampai 2024 itu sangat jelas diuraikan salah satu sasaran strategis utama organisasi yaitu peningkatan profesionalisme aparat Kejaksaan RI. Jadi di sini saya menyampaikan kepada junior maupun senior, kalau bisa ada kesempatan nanti inti CGS dan Kejaksaan Agung RI memberikan beasiswa lagi, itu sebaiknya dicoba. Gitu. Jadi kita juga sudah pernah kuliah di China sebelumnya waktu di Xiamen. Jadi Cina itu tidak seperti yang dibayangkan. Jadi kalau dulu sebelum berangkat kita ke China itu kita pikirannya buruk, China itu kotor segala macam lah. Gitu. Jadi tapi sampai di sana itu tidak seperti itu kenyataannya. Semuanya sudah sangat maju, masyarakatnya sangat ramah, kemudian toleransi umat beragama juga sangat bagus. Jadi saya Muslim dan teman saya yang juga Nasrani dan agama lain itu semuanya bisa menjalankan ibadah. Nggak ada hambatan sama sekali. Kalau di Indonesia kan banyak tuh hoak-hoak katanya pakai kerudung nggak boleh, segala macam nggak boleh, terus masjid nggak ada, padahal di situ ternyata masjid tetap ada, saya bisa tetap sholat Jumat. Jadi nggak usah takut, baiknya dicoba kalau misalnya memang ternyata tahun depan inti CGS dan Kejaksaan Agung RI masih tetap berjalan kerjasamanya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Jaksa. Itu tapi untuk yang menanggapi untuk yang masalah agama itu benar banget karena di sini tuh kayak kalau seandainya aku sih memang kalau aku sendiri kan agama Katolik dan di sini memang ada satu gereja, kita bisa datang pergi ke sana dan memang tidak ada larangan-larangan yang bagaimana juga sih. Kita semuanya serba dibebaskan. Bahkan untuk yang muslim pun memang tersedia restoran muslim ya. Begitu juga di restoran ya. Betul banget. Nah, kita mungkin sambil memilih pertanyaan kali ya, Mike. Gimana nih? Ya, boleh, Mer. Karena tidak mungkin semuanya kami jawab dalam sesi ini, karena agenda acara ini akan ada setiap minggunya. Jadi kalau misalkan pertanyaan belum terjawab, bisa datang di minggu-minggu berikutnya. Gitu. Karena memang pertanyaan di chat box-nya juga udah lumayan banyak banget, maka kita akan pilih. Betul. Kira-kira pilih yang mana dulu ya? Mungkin untuk menjawab sepertinya sih aku ada lihat sekilas, ada beberapa pertanyaan mungkin yang penasaran tentang kalau seandainya mau kuliah S2 atau kuliah S1 di China, apakah kita butuh menguasai bahasa Mandarin terlebih dahulu kah? Atau tata cara untuk apply beasiswanya seperti apa? Nah, untuk menjawab hal-hal seperti ini, sekalian aja saya mengundang Kak Santi untuk bantu jawab ya. Oke. Iya. Mungkin aku coba konklusin lagi pertanyaannya. Apakah kalau seandainya S1, S2, S3 ke Tiongkok itu harus menguasai bahasa Mandarin terlebih dahulu kah? Dan bagaimana tata cara untuk apply beasiswa ini? Silakan Kak Santi. Ya. Oke. Terima kasih, Mercy. Jadi kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya setiap kali webinar selalu ada ya, dan kalau misalnya ditanya apakah wajib bisa berbahasa Mandarin dahulu baru bisa ke Tiongkok, sebenarnya enggak, karena di CGS sendiri kita beasiswanya merangkup beasiswa degree mulai dari S1, S2, S3. Ketika masuk ke jurusan itu mereka bisa memilih antara menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, sepertinya contoh Kak Fardana. Beliau belajar di CCNU menggunakan bahasa Inggris untuk hubungan international relation, jadi mereka bisa langsung ke belajar ke jurusan tanpa harus menguasai bahasa Mandarin dulu. Tapi tentunya kita berharap bahwa mereka tetap ada basic HSK, ada basic bahasa Mandarin, kemudian baru ke sana dengan tujuan secara beradaptasi dan lain-lain untuk mengenal budaya Tiongkok sendiri lebih oke kalau kita bisa bahasa Mandarin. Sedangkan memang ketika di sana ya secara keseharian itu ya semuanya full bahasa Mandarin. Nah, untuk
liucengnya atau proses apply beasiswa inti CGS ini setiap tahun ada di bulan Januari sama Februari dengan persyaratan nanti ada beberapa seperti ya paspor, kemudian nilai, kemudian untuk HSK, kemudian untuk surat rekomendasi letter dan lain-lain. Mungkin nanti bisa setiap di bulan November atau Desember mulai disiapkan semua ininya apa dokumen, kemudian di bulan 1 itu kita mulai apply ke embassy gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak, ada yang menanyakan, apakah beasiswa inti CGS itu bisa di-apply misalkan di Surabaya atau hanya untuk wilayah tertentu saja? Dan jika untuk apply, apakah ada biaya tersendiri untuk mengurus beasiswa CGS melalui inti? Untuk beasiswa inti kebetulan memang kita sudah 4 tahun kerjasama dengan kedutaan dan alhamdulillah sudah dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari Aceh sampai Papua pun kita semuanya ada. Nah, semua proses itu kan online. Jadi kamu mau dari Jakarta, mau dari Aceh, mau dari Papua, itu semuanya bisa gitu. Nanti mungkin langsung menghubungi perhimpunan inti, kita akan bantu juga secara dokumen dan lain-lain. Dan untuk biaya kita tidak mengenakan biaya sama sekali. Jadi tidak ada biaya sama sekali. Semua proses sesuai dengan prosedur dari embassy dari CGS. Oke, teman-teman diingatkan kembali untuk mengenai dokumen, persyaratan untuk CGS Inti sama dengan CGS pada umumnya dan bisa memfollow Instagram di Perhimpunan Inti dan jika ada informasi dan update-update selanjutnya terkait dengan informasi beasiswa Inti CGS akan diposting di Instagram Perhimpunan Inti. Jadi teman-teman bisa memfollow Perhimpunan Inti dari sekarang. Next nih, Mer. Ada pertanyaan apa lagi nih? Ada satu pertanyaan yang aku juga lumayan penasaran sih. Kalau misalkan yang berskala internasional yang ada di China, semisal daily spoken-nya English Talk, akan juga diharuskan untuk menguasai Mandarin namun belum mendapatkan, apakah universitas yang berskala? Apakah universitas yang berskala internasional yang ada di China, semisal daily spoken-nya English Talk, akan juga diharuskan untuk menguasai Mandarin? Ini wajib emang Kak ya? Atau kalau dia English Talk kayak dasarnya bahasa Inggris, ya udah nggak usah belajar Mandarin nggak apa-apa? Enggak juga sih, walaupun mereka diberikan pelajarannya pakai bahasa Inggris, itu pasti diselipkan di semester pertama, kedua, mungkin sampai terakhir, itu ada pasti pelajaran seperti ekstrakurikulernya bahasa Mandarin. Gitu. Dan saran saya sebenarnya walaupun diwajibkan tidak diwajibkan, menurut saya ya ketika kamu memutuskan untuk sekolah ke Tiongkok ya tujuannya ya adalah menguasai bahasa Mandarin gitu. Dengan begitu ya kita lebih tahu, lebih mengenal budaya Tiongkok, lebih mengenal bagaimana Tiongkok ya, dan pulang ke Indonesia bisa menceritakan lebih baik, oh ternyata Tiongkok seperti ini dan pulang ke Indonesia ambil positif dari mereka Indonesia untuk membangun yang Indonesia yang lebih baik lagi gitu. Jadi saran saya sendiri, menurut saya ketika kamu sekolah ke Tiongkok ya kamu wajib bisa bahasa Mandarin. Itu suatu keharusan gitu. Dan pastinya akan berguna untuk percakapan sehari-hari ya Kak ya. Ketika kita mau beli barang, kita mau jajan, beli makanan ya. Bener, tapi nih untuk yang mau level Mandarinnya segimanapun, aku mau sharing ke teman-teman. Ada 2 kata mungkin yang bakal kita sering pakai kalau beli makanan. Cike sama nake. Woyo cike, woyo nik. Jari ajaib ya, Mer. Kalau misalkan kita nggak tahu vocabnya. Kita nggak tahu nama barangnya. Bener, aku pertama kali ke Shitang, ke kantin, aku cuma menggunakan jari ajaib. Woyo nik. Bener. Nik. Sampai AI-nya seroknya yang bener gitu. Ini pengalaman lucu di Tiongkok itu banyak banget sih. Dan bakal berkesan banget. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya, Mike ya. Iya. Oke. Mungkin, oh ya Kak, ini kan ibaratnya kita nge-apply beasiswanya ini kan ke Inti. Kalau seandainya nih program beasiswa Inti CGS ada ikatan dinasnya nggak? Kalau dari Inti sendiri, dari Kedubes sih kita tidak ada mewajibkan kalian harus bagaimana A, B, C, D. Kita hanya mewajibkan ketika kalian ke Tiongkok, jangan lupa pulang ke Indonesia, jangan lupa berbakti untuk Indonesia.
Indonesia, jangan lupa menjadi duta besar Indonesia untuk Tiongkok, dan jangan lupa mempelajari banyak hal positif di Tiongkok untuk membangun Indonesia. Itu sih, jadi memang dari 2018 kita ada pembekalan ya, kita ajak mereka untuk menemui beberapa pejabat tinggi di Indonesia, kita ajak mereka jangan melupakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kita ajak mereka lebih mengenal Indonesia, cinta Indonesia, dan ke sana harus belajar baik-baik, harus belajar bahasa Mandarin baik-baik, harus mempelajari budaya mereka dengan baik, dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya, pulang ke Indonesia, membangun Indonesia. Itu aja sih yang kita minta. Ini menurut kita ikatan dinasti dalam segi abstraknya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Santi. Berikutnya kami meminta sebuah tanggapan dari Pak Kunto Wiatmoko. Selamat malam Pak Kunto, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam Pak Kunto. Apa kabar Pak Kunto? Sudah lama teman-teman Shaman akhirnya berkumpul semua di sini. Ini soalnya yang dari Shaman itu ada aku, ada Kak Vini, Pak Jaksa, dan juga Pak Kunto. Silahkan Pak Kunto, apa kabar Pak? Ni hao. Oh, ni hao. Ni hao. Pak Kunto sekarang kesibukannya apa Pak? Udah aktif di pekerjaan sekarang. Pak Kunto itu satu rekan kerja sama Pak Jaksa? Tadinya sama atau... sama Pak Pardana. Oh, sekarang beda lokasi. Sedih dong Ya. Pak Kunto. Nggak kangen sama Pak Dana, mau mengucapkan apa? Kangen sih, dia udah ninggalin duluan, udah sekolah duluan. Udah sekolah duluan. Pak Kunto gimana nih pandangannya terhadap Pak Jaksa dan juga Kak Vini, Mandarinnya gimana? Ngiri sih, mereka udah sekolah duluan. Semoga bisa nyusul deh tahun depan. Cayo, dikai cayo. Wajib nyusul ya Mas Kunto. Iya. Semoga bisa ketemu lagi nanti di dataran Tiongkok ya. Ya, tungguin ya. Kalau belum lulus sih. Iya, bener juga. Iya. Kunto, waiting list sama Mbak Santi. Aku belum lulus kok, mungkin aku belum lulus mungkin. Oke, berikutnya kami meminta kepada Pak Haris Chandra untuk memberikan tanggapannya. Selamat malam Pak Haris, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam semuanya. Aku malam ini hari Minggu malam-malam tapi rasanya happy banget karena melihat wajah-wajah yang di layar saya itu semua berseri-seri. Saya ingin menyampaikan bahwa kalian sungguh beruntung dan sungguh berbahagia karena dapat kesempatan untuk belajar ke negeri China. Ada bahasa kuno China mengatakan Bai Wen Bulu Ijian. Nah, saya minta salah satu tolong ditranslate nih. Bai Wen Bulu Ijian. Cobalah, siapa yang bisa bantu saya translate? Ya, tapi bukan Santi. Bu Santi harus keep quiet, yang lain coba. Aku pelan-pelan ya. Bai Wen Bulu Ijian. Ijian. Yes. Pai itu kan 100. Iya. Wen. Singwen berita. Singwen berita, telinga iya. Berarti. Pulu tahu dong? Iya, berarti lebih baik. Ya. Ijian. Iya. Sekali melihat. Sekali melihat. Iya. Jadi sekali melihat lebih baik daripada mendengar ribuan kali ya. Betul sekali 100 nih. Dengan melihat kita percaya gitu ya Pak ya. Iya, aku mau sharing. Kenapa saya bilang kalian beruntung dan bahagialah. Karena saya sendiri punya pengalaman di usia hampir 40
tahun 2000, berarti saya hampir usia 47, saya kembali kampus di Beijing University. Cuma kalian kan untuk ilmu S1, S2, S3. Saya dapat kesempatan short course selama cuma 1 bulan. Tapi 1 bulan saya juga harus tinggal di dormitory. Kesannya saya bahwa di China kita belajar, di situ guru-guru memberikan mereka punya ilmu sepenuhnya dan memang mengharapkan kita mendapatkan segalanya yang tujuan kita ke China. Jadi sungguh bahagialah kalian beruntung bahwa ke China, dan China sekarang sedikit barangkali di sini ada Zhou Chanzang, karena saya ikutin terus perkembangan ekonomi politik dunia. China selalu mengatakan mereka punya pandangan ke depan itu adalah Ming Yin Gong Tong Ti. Nah, coba lagi nih yang kedua, Ming Yin Gong Tong Ti. Ayo, siapa yang bisa? Nah, kira-kira begitu. Yang sekarang diterapkan oleh China itu adalah sharing future. Sehingga tadi bahwa Bu Santi mengatakan kalau memang sekolah di China, ya memang tujuannya belajar bahasa Mandarin dengan baik. Karena hanya kita menguasai bahasanya, kita sangat bisa memahami di sana, punya budaya. Karena bukan sekedar bahasa yang kita dapatkan, tapi budaya di sana dan moralitas di sana, perilaku masyarakat di sana dan sebagainya. Sehingga kita bisa mempererat, kita punya persahabatan antara dua negara ini, yaitu Indonesia dengan China. Jadi kembali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian, rajin-rajin belajarlah dan betul-betul you grip it. Genggam ini kesempatan, jangan terlewatkan begitu saja. Saya kalau tidak salah Pak Dana yang kita ketemu di Beijing ya, kalau saya tidak salah ingat. Benar ya Pak ya? Nah, bagus sekali, arti saya ingatan masih oke banget. Dan saya juga senang nih kalau Mbak Sinta juga dari Manado ya. Nah, ya, karena saya separuh orang Manado karena mama saya kelahiran Manado. Oh iya Pak. Jadi sebetulnya kita hidup di dalam satu keluarga besar ini. Sekali lagi selamat semuanya. Nanti saya mengharapkan kalau ada webinar berikutnya, saya lebih banyak ngetes kalian punya bahasa Mandarin nih. Oke. Siap. Harus ini ya, kita harus banyak-banyak belajar cengi ya. Iya, itu sebetulnya kata-kata yang seharian loh. Cengi terus, oke. Iya, tapi cengi begitu, itu semuanya kata-kata seharian. Iya, oke. Bu Santi tahu deh. Iya. Terima kasih Pak Haris atas tanggapannya. Ganti nih, Zhou Chanzang. Ayo. Iya. Berikutnya kami persilakan kepada Kak Dana dan juga Kak Vini untuk memberikan closing statement-nya nih sebagai narasumber pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Terima kasih, Mike. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Chaupin atas pendidikan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, atas kerjasamanya dengan INTI dan juga dengan Kejaksaan sehingga memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat kuliah di China. Mengingat Indonesia sekarang ini banyak investasi China, jadi mungkin ke depan banyak juga PKA atau mungkin orang-orang dari China yang berhadapan dengan hukum. Jadi sehingga kita sebagai aparat penegak hukum perlu untuk belajar, untuk mengetahui sedikit terkait dengan bahasa Mandarin. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mr. Chaupin. Kami minta semoga ke depan kerjasama ini terus terjalin dan semakin banyak kuota yang diberikan sehingga semakin banyak juga jaksa atau pegawai kejaksaan yang dapat kuliah ke Tiongkok. Terima kasih. Iya, semoga ya. Terima kasih Kak Fardana atas closing statement-nya. Kemudian Kak Vini, waktu dan tempat kami persilakan. Chaupin Sengshen,
感谢你的自己。我们希望可以增加我们的奖学金。我们也希望明年可以去中国。谢谢。Oke, terima kasih Kak Vini. Itu kayak harapan kita semua ya. Harapannya benar-benar semoga Cinquai kita semua bisa langsung ke China untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, berikutnya kami persilakan kepada Pak Teddy sebagai Ketua Umum Perhimpunan Inti dan juga pembina anak-anak beasiswa Inti CGS untuk memberikan closing statement-nya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Teddy. Ya, selamat malam. Ya, sudah dengar sih semua. Cuman sayangnya karena pandemi, jadi hanya di online, nggak bisa berangkat ke China. Nah, kalau nggak bisa ke China, biarpun bagaimana, kalau udah ke China, tiap hari ketemu, bicara, belanja, segala itu tetap mesti pakai Mandarin. Jadi belajarnya lebih cepat. Kalau di sini cuma hanya lagi waktu online, baru belajar gitu, baru bisa. Ya, mengharap pandemi ini cepat lewat, bisa berangkat ke China. Ya, itu yang kita harapkan, pandemi cepat lewat, semua bisa berangkat ke China. Terus ada lagi, itu saya lihat kan ada Pak Joko, itu sekolahan boleh juga sih, nanti dari China punya murid-murid, boleh ke Indonesia diterima sama sekolahan Pak Joko, universitinya. Coba, ayo dong. Yuk anak ini minta sama Pak Joko dong, minta jatah. Oke, terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih Pak Teddy. Nah, terakhir kita akan meminta Cho Bin Sheng untuk memberikan closing statement-nya untuk terakhir kalinya sebagai penutup acara pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, 我没有太多的说的了。Kami tidak ada banyak mau omong, dan saya juga itu berharap yang seperti yang tadi Bapak Teddy Sugianto bilang, ya semoga itu pandemi itu lewat dan itu bapak-bapak dan ibu-ibu jaksa itu bisa berangkat ke Tiongkok untuk belajar Mandarin. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Sayangnya keterbatasan waktu dan juga keterbatasan waktu pada malam hari ini telah memisahkan kita ya, walaupun kita masih ingin terus sharing, berbicara. Namun untuk menutup acara pada malam hari ini, kami mempersilahkan kepada Kak Santi untuk menutup acara pada malam hari ini sebelum nanti kita tutup oleh moderator untuk terakhir kalinya. Terima kasih Mike, terima kasih karena kita untuk episode ini udah keempat ya, dan alhamdulillah bisa dibilang apresiasi dari seluruh masyarakat, dari seluruh pihak itu sangat baik sekali. Jadi kita acara ini sangat dinanti, dan malam ini terima kasih Cho Bin Sheng sudah datang, sudah mendukung, sudah dengan adanya kuota dari Kedubes, makanya ada program seperti ini. Terima kasih Bu Katarina Endang. Kami berharap kedepannya bisa bekerja sama lebih baik lagi dan makin banyak jaksa muda, makin banyak aparat hukum sekolah ke Tiongkok sehingga meningkatkan hubungan kedua negara. Itu saja ya, Mike. Terima kasih Pak Teddy, terima kasih semuanya. Kita jumpa di episode kelima. Semuanya yang ingin belajar ke Tiongkok jangan lupa ditonton terus tiap episode kita. Dan jangan lupa follow Instagram Inti ya, karena di sana itu banyak sekali informasi tentang belajar ke Tiongkok. Kalian juga bisa mengenal anak-anak atau ini tunas muda dari Indonesia yang sudah sekolah ke Tiongkok, bisa tanya ke mereka Tiongkok bagaimana, bisa tanya persyaratannya bagaimana. Dan thank you so much atas semua support acaranya. Thank you, Mike.
Oke, terima kasih kepada para petinggi, tamu undangan, dan juga teman-teman semua yang telah menghadiri acara talk show Beasiswa CGS Inti Berprestasi episode keempat. Kami memohon maaf selaku moderator dan tim panitia acara jika memang ada kata-kata yang kurang berkenan, dimukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai ketemu di episode kelima. Salam Indonesia berbakti. Berbakti. 谢谢大家. Kalau untuk mau lihat tentang di Xiamen, boleh follow @PPIT Xiamen. Sekalian promosi. Maklum ketuanya ingin agar teman-teman banyak yang mengetahui tentang PPIT Xiamen. Oke. Close down.